Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Kinanti Sekar dan rekan saya. Dan saya Ziulbar, langsung saja nih pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Ya, pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 5 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Sumedang, Jawa Barat untuk meninjau kondisi tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu. Komisi 5 DPR RI menyoroti upaya mitigasi longsor di beberapa titik jalan tol Cisumdawu. Di sini Komisi 5 DPR RI menekankan perlunya sinergi pusat dan daerah untuk menangani potensi longsor secara jangka panjang. Sosialisasi juga diperlukan agar warga setempat dapat memahami potensi bencana. Komisi 5 juga menegaskan agar standar pelayanan minimal jalan tol harus dipenuhi agar keselamatan pengguna jalan tol tetap terjaga. Berikut informasi selengkapnya. Di kilometer 177 tol Cisumdawu menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI saat tinjauan langsung ke Sumedang, Jawa Barat. Komisi 5 DPR RI meminta penanganan tidak hanya bersifat darurat, tetapi disiapkan dengan strategi jangka panjang. Dalam kunjungan ini, anggota Komisi 5 DPR RI Srianto menekankan perlunya kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi resiko longsor di area jalan tol, termasuk sosialisasi kepada warga untuk memahami potensi bencana. Menurutnya, relokasi bisa dipertimbangkan meski tidak harus dilakukan segera. Terkait dengan ada beberapa titik yang rawan longsor. Jadi saya kira menjadi perhatian kita bersama, tentunya tidak hanya sekedar dibebankan pada BUJT, tapi pemerintah pun juga tentunya juga harus intervensi. Karena satu, butuh dana besar, yang kedua, ini tidak bisa hanya sporadis jangka pendek, karena justru yang terpenting adalah jangka panjang. Tadi, banyak wacana yang saya tanyakan tadi, perlu segera koordinasi dengan Pemda, kemudian juga mitigasi, kemudian juga komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat setempat. Masyarakat di pemahaman ya bahwa bahaya yang mengancam itu akan lebih parah dibandingkan dengan ketika tidak mau pindah. Tapi memang tidak harus serta-merta sekarang cepat segera pindah, tapi bahwa itu harus dipikirkan. Lebih lanjut, Srianto menegaskan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu penguatan antisipasi kondisi lingkungan yang rawan longsor agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Dari Jawa Barat, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan upaya mitigasi bencana longsor di area tol Cisumdawu ini bisa membuahkan hasil, ya Kinan. Ya, benar Zia. Sehingga para pengguna jalan dan warga setempat tentunya bisa terhindar dari kerugian akibat longsor. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, yakni dari Komisi 4 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Balai Karantina di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 DPR RI menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Balai Karantina. Jumlah personel dan peralatan yang minim membuat beban kerja petugas Balai Karantina melebihi batas yang wajar. Ya, untuk itu Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan anggaran Balai Karantina untuk penambahan tenaga kerja serta fasilitas infrastruktur. Berikut informasi selengkapnya yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Balai Karantina Indonesia menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik ke Palu, Sulawesi Tengah. Kapasitas lembaga ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengapresiasi pemanfaatan dashboard pengawasan yang mampu memantau aktivitas karantina secara nasional. Namun ia menegaskan bahwa kecanggihan sistem digital perlu ditopang oleh tenaga kerja dan sarana yang memadai. Minimnya jumlah personil dan peralatan membuat petugas kerap bekerja melebihi batas wajar. Bahkan pernah terjadi kasus tragis di mana seorang petugas meninggal akibat kelelahan setelah bekerja hampir tanpa henti. Kita dari lapangan tadi kita bisa melihat potret dari Badan Karantina Indonesia yang posturnya perlu kita naikkan lagi, baik dari sisi bangunan, peralatan maupun juga layanan. Layanan saya kira sudah melebihi dari kapasitas yang ada. Nah,
ke depan mudah-mudahan badan karantina akan kita dorong untuk lebih maju lagi, insya Allah. Karena itu, Haris menekankan perlunya peningkatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, penambahan tenaga kerja, dan penguatan layanan agar keselamatan petugas terjaga serta kualitas pelayanan publik semakin optimal. Hal ini penting tidak hanya demi keselamatan para petugas, tetapi juga untuk memastikan kualitas pelayanan publik di bidang karantina semakin optimal. Dari Sulawesi Tengah, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Ya, tentunya penguatan anggaran ini menjadi krusial nih Kinan, karena Balai Karantina ini adalah garda terdepan yang melindungi negeri dari ancaman hama penyakit dari komoditas hewan dan tanaman yang masuk ke Indonesia. Ya, benar sekali Zia. Ya, diharapkan juga petugas dan fasilitas karantina ini bisa ditambah ya Zia, sehingga beban kerjanya juga lebih seimbang dan pelayanan juga semakin bagus. Ya, selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 6 DPR RI yang menyoroti anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Di sini Komisi 6 DPR RI menilai program Koperasi Merah Putih dapat menjadi ujung tombak perekonomian desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Untuk itu diperlukan penguatan anggaran bagi Kementerian Koperasi untuk mensukseskan program Koperasi Merah Putih. Penguatan anggaran tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung Koperasi Merah Putih seperti pergudangan, transportasi, dan lainnya. Selengkapnya pemirsa, berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran 16 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Komisi 6 DPR RI menilai perlunya dukungan anggaran bagi Kementerian Koperasi sebagai kunci keberhasilan program Koperasi Merah Putih untuk mendorong tumbuhnya perekonomian desa maupun kelurahan. Menurut Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid, tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai kebutuhan dasar program Koperasi Merah Putih akan sulit terpenuhi. Dukungan dari Himbara dinilai belum cukup untuk menggerakkan program tersebut secara optimal. Untuk itu, perlunya memberikan tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dalam merealisasikan infrastruktur pendukung Koperasi Merah Putih. Karena seperti Kementerian Koperasi, itu penting sekali untuk tambahan anggaran. Kenapa? Karena ada program dalam mendukung Astacita, khususnya program menurut saya program primadona Bapak Presiden, yaitu tentang menjadikan desa sebagai ujung tombak roda perekonomian di tingkat desa melalui Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Nah, ini perlu sosialisasi, perlu berbagai perangkat-perangkat yang dibutuhkan, perlu pergudangan, perlu transport, perlu GLK, ya. Perlu lantai jemur dan sebagainya. Itu lagi GLK misalnya gitu. Nah, oleh karena itu penambahan bagi Kementerian Koperasi sangat penting dalam mendukung keberhasilan daripada Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Tidak cukup hanya dari Himbara. Dengan adanya tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi, Nurdin Halid berharap program Koperasi Merah Putih berjalan optimal, tidak hanya memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak perekonomian desa, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain dukungan pembiayaan dari Himbara dan Kementerian Koperasi, pembiayaan Koperasi Merah Putih juga didukung dari dana transfer ke daerah. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita harapkan program Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan lancar ya Kinan, karena kalau terlaksana dengan baik, banyak sekali manfaatnya yang bisa didapat oleh warga desa. Ya, sepakat sih ya. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini diharapkan masyarakat desa bisa mengelola potensi desa lebih optimal lagi dan juga dapat sejahtera tentunya. Dan pemirsa, sesaat lagi usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen pemirsa, kalau di segmen sebelumnya telah kami sajikan berbagai berita dari DPR RI. Kini kita simak berita dari DPD RI. Ada informasi apa saja dari DPD RI nih Kinan? Ya Zia, berita pertama datang dari pimpinan DPD RI yang membuka peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Program ini dicanangkan di 4 provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Bengkulu ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis serta penyerahan 45 ton bibit jagung hibrida kepada kelompok tani dan masyarakat. Program ini merupakan upaya nyata DPD RI dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan swasembada pangan. Berikut informasi selengkapnya.
Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin memimpin peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang berada di Desa Talang Aling, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, pada Sabtu 29 September 2025. Program ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan ini yang dilaksanakan di Bengkulu juga digelar secara serentak pada 4 daerah, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Dengan total lahan percontohan sebanyak 5.000 hektar untuk budidaya jagung. Jagung dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki potensi besar mendorong kemandirian pangan sekaligus memperkuat daya saing pertanian Indonesia. Hari ini kita melaksanakan pencanangan program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ini langsung terkait dengan visi besar Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, terkait dengan Astacita, yang salah satunya adalah kemandirian pangan, swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga hadir sangat mengapresiasi program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digagas oleh DPD RI. Ia menyebutkan pemerintah juga telah merealisasikan anggaran hingga 10 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program strategis termasuk penguatan sektor pertanian nasional. Sebagai leading sektor di sektor pertanian, kami menyiapkan hal-hal yang tidak bisa disiapkan oleh lembaga lain. Contoh, satu, menyediakan bibit atau benih unggul. Itu kami yang siapkan. Dua, menyiapkan, merevitalisasi, menganggarkan untuk revitalisasi irigasi, menyediakan air. Air itu bisa disediakan dengan irigasi, bisa dengan pompanisasi, bisa dengan embung, bisa dengan kita ngebor air dan sebagainya. Menyediakan air itu kami bikin aturannya dan kami siapkan acaranya. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan bahwa momentum ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Tani Nasional dan juga hari ulang tahun ke-21 DPD RI yang jatuh pada 1 Oktober 2025. Menurutnya, program Senator Peduli Ketahanan Pangan merupakan wujud komitmen DPD RI untuk menghadirkan program nyata bagi masyarakat di daerah. Kinanti Sekar, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Bengkulu. Ya, pemirsa dan Zia, selain menunjukkan peran aktif DPD RI dalam menjawab tantangan pangan nasional, program ini jelas menunjukkan komitmen DPD RI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di daerah. Ya, sepakat Kinan, semoga program ini nantinya bisa memperkuat ketahanan pangan nasional dan membawa manfaat langsung bagi petani di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Dalam momentum ulang tahun DPD RI ke-21 yang jatuh pada 1 Oktober 2025. DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa kedua untuk merumuskan 7 agenda strategis ke depan. Ya, sidang tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, serta pimpinan lembaga negara lainnya. Agenda kemudian berlanjut ke sidang paripurna ketiga masa sidang 1 tahun 2025-2026 yang berfokus pada laporan kinerja alat kelengkapan DPD RI. Berikut informasi selengkapnya. Bertepatan dengan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-21 yang jatuh pada 1 Oktober 2025, DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa kedua guna membahas 7 agenda strategis DPD RI, mulai dari penguatan legislasi pro-daerah, diplomasi antar parlemen ASEAN, pengawasan program makan bergizi gratis, hingga gagasan Green Demokrasi melalui gerakan Senator menanam 1 juta pohon. Sidang yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, serta pimpinan lembaga yudikatif lainnya. DPD RI atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Daerah bersyukur karena ini momen pertama, sejarah pertama DPD RI melakukan sidang paripurna luar biasa dalam rangka hari jadinya yang ke-21, bertepatan juga dengan kesaktian Pancasila, dan lebih luar biasa lagi dihadiri langsung oleh Ketua
lembaga negara yang lain, khususnya tiga pimpinan parlemen, MPR, DPR, dan DPD. Tentu buat kita ini energi, semangat, dan tentu beban kami semua, senator-senator, untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah. Sultan juga menegaskan keterlibatan DPD RI dalam penyusunan program legislasi nasional 2025 bersama DPR RI, yakni fokus pada RUU tentang pengelolaan perubahan iklim, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perubahan keempat atas RUU Nomor 23 Tahun 2014, serta RUU tentang daerah kepulauan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna ketiga, masa sidang 1 tahun 2025-2026 yang berfokus pada laporan kinerja alat kelengkapan DPD RI. Najla Aprilia, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, agenda strategis yang ditetapkan DPD RI bukan hanya soal politik dan regulasi, tapi juga menyentuh langsung kepentingan daerah dan juga masyarakat. Ya, betul sekali, Zia. Langkah ini menunjukkan sebuah pesan kuat bahwa demokrasi tidak berhenti di gedung parlemen, namun hidup di tengah masyarakat yang terus mendorong perubahan. Ya, pemirsa, kami akan jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, informasi kali ini datang dari Komisi 8 DPR RI yang meminta pemerintah untuk melibatkan pemuka agama dalam menjaga kesehatan mental bagi siswa sekolah rakyat. Ya, selain itu pemirsa, Komisi 8 DPR RI juga menekankan agar pemerintah terus menjaga kualitas makanan bagi peserta didik. Ya, tidak kalah pentingnya dari kesehatan mental, pemenuhan gizi seimbang menjadi fondasi utama bagi optimalisasi fungsi kognitif dan fisik. Lebih lanjut pemirsa, mari kita simak informasi berikut ini. DPR RI meminta pemerintah melibatkan pemuka agama untuk menjaga mental peserta didik di sekolah rakyat yang saat ini meninggalkan keluarganya untuk menempuh pendidikan. Dalam kunjungan kerja ke Sentra Insyaf Medan belum lama ini, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menilai pemerintah dan pengelola sekolah harus tetap memperhatikan kesehatan mental siswanya dengan meningkatkan kegiatan keagamaan. Menurutnya, kesulitan ekonomi para orang tua murid dan faktor kesehatan menjadi kendala para orang tua untuk menjenguk anaknya yang sedang berada di sekolah, sehingga kesehatan mental siswa perlu diperhatikan dengan serius. Ya, untuk pemenuhan gizi anak-anak dan mungkin jadwal. Tapi ada satu lagi tadi yang terpikir kita, anak-anak ini membangun semangat, membangun cita-cita, membangun ketahanan mentalnya itu sebetulnya kita butuh sekolah yang menjadikan agama itu sebagai pondasi. Sementara guru agamanya nggak ada. Nah, ini yang perlu kita sampaikan nanti. Mau dari mana guru agamanya ya terserah. Mau dari kanwil agama, mau direkrut khusus. Supaya kekuatan moral agama ini menjadi basisnya mereka membangun harapan dan cita-cita. Marwan juga menekankan agar pemerintah menjaga kualitas makanan yang disajikan untuk para siswa. Mengingat daya tahan tubuh siswa juga bergantung pada pemenuhan gizi. Marwan menambahkan, seluruh temuan yang dihasilkan dari kunjungan kerja Komisi 8 akan diteruskan ke dalam rapat kerja bersama pemerintah di parlemen. Dari Medan, Sumatera Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kita harapkan program sekolah rakyat bukan hanya membuka akses belajar, namun juga melahirkan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, ya Zia. Iya, Kinan, dan dengan adanya perhatian mengenai hal tersebut pasti akan memberikan dampak luar biasa bagi masa depan mereka. Dan selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti kebijakan penggelontoran dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke Himbara. Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah ekspansif yang bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Komisi 11 DPR RI juga berharap suntikan dana pemerintah tersebut dapat memberikan angin segar untuk perekonomian nasional. Namun Komisi 11 DPR RI menekankan agar kebijakan tersebut dilakukan dengan transparansi dan terrealisasi tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Anna Muawana menegaskan
pentingnya langkah Kementerian Keuangan yang mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah kepada himpunan bank milik negara sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan ini memberikan dukungan likuiditas yang kuat bagi perbankan untuk terus menjadi motor penggerak perekonomian. Ana menilai, penyaluran dana ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi sektor-sektor potensial. Kendati demikian, ia mengingatkan setiap kebijakan tetap membutuhkan kehati-hatian, terutama dalam memilih segmentasi pasar yang memiliki resiko tinggi. Saya pikir di perbankan itu memang ada istilahnya ya, sektor-sektor yang favorit, sektor-sektor yang terlalu berisiko, dan seterusnya. Nah itulah sektor perbankan untuk juga melihat potensi itu. Dan saya yakin dari Kementerian Keuangan dengan menguncurkan 200 triliun pada Himbara itu sebagai daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kita boleh hati-hati, tapi kita tidak membuat semuanya jadi mandek atau kurang maksimal. Namun demikian memang dengan harus melihat situasi juga perkembangan ekonomi, kehati-hatian perlu, namun juga tetap harus ada terus realisasi terhadap kredit untuk mendorong sektor pergerakan perekonomian. Ana berharap kebijakan ini tidak hanya membangkitkan kinerja sektor perbankan, tetapi juga mendorong sektor real, mulai dari UMKM hingga industri kreatif dan produktif lainnya. Fajar Ilhami dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kita berharap dengan adanya kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor real serta pertumbuhan kredit yang sehat. Ya setuju Kinan, namun tentunya pelaksanaannya harus diawasi secara ketat nih, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 10 DPR RI melakukan peninjauan kesiapan arena sirkuit MotoGP Mandalika 2025. Wakil Komisi 10 DPR RI menekankan penyelenggaraan MotoGP Mandalika membawa banyak dampak positif termasuk bagi perekonomian daerah. Ajang internasional ini juga menjadi wadah untuk mendorong sport tourism yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Selengkapnya, berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Dunia MotoGP Mandalika kembali berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Komisi 10 DPR RI menilai event ini bukan sekedar tontonan olahraga kelas dunia, tetapi momentum untuk memperkuat sport tourism, sekaligus menggerakkan industri olahraga nasional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan bahwa penyelenggaraan MotoGP memberi dampak ekonomi luas, mulai dari UMKM, sektor perhotelan, kuliner, hingga transportasi. Menurutnya keberlanjutan event hingga 2031 harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tentu dengan adanya event ini alhamdulillah sektor-sektor perekonomian kita bertambah meningkat, UMKM jalan, hunian hotel juga bagus, kemudian selama event hunian hotel bagus, kuliner, kemudian penerbangan ke Lombok juga alhamdulillah Lombok menjadi ramai dengan adanya. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa menambahkan bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika perlu dikembangkan sebagai pusat sport tourism dan industri olahraga. Ia menekankan pentingnya menjadikan MotoGP bagian dari ekosistem olahraga yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni tahunan. Lalu kita bisa menyediakan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi untuk pengelolaan sirkuit, sehingga kemudian ada tadi dijelaskan bahwa ada dikirim ke Malaysia, ke Thailand dan juga ke Australia. Berarti sebetulnya bisa punya potensi industri sport industrinya harusnya bisa dikembangkan. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Wah seru sekali ya Zia, kalau semakin banyak event internasional digelar di Indonesia, dampaknya pasti positif banget nih, apalagi buat ekonomi dan pariwisata tentunya. Ya benar sekali Kinan, kita sangat berharap dengan keberhasilan MotoGP Mandalika akan semakin banyak event otomotif lahir di Indonesia. Ya kita harapkan seperti itu ya Zia. Dan pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Kembali lagi dari Kompleks Parlemen, pemirsa, Komisi 3 DPR RI saat ini tengah menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Dalam penyusunannya, DPR RI menyerap aspirasi publik dan pihak-pihak terkait dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang dilakukan Komisi 3 DPR RI dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur untuk menerima masukan penegak hukum setempat terkait RUU KUHP. Di sini Komisi 3 DPR RI menyoroti proses birokrasi penanganan perkara yang panjang dan tidak efektif. Untuk itu, RUU KUHP yang disusun nantinya akan mempersingkat jalur birokrasi peradilan agar lebih efektif dan berkeadilan. Ya, selain itu, Komisi 3 juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum untuk menghilangkan ego sektoral. Dan pemirsa, untuk selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Ego sektoral antar aparat penegak hukum berdampak pada proses penanganan perkara yang berlarut menjadi sorotan publik dan Komisi 3 DPR RI dalam pembahasan RUU KUHP. Anggota Komisi 3 DPR menyebutkan, RUU KUHP akan mengatur jalur birokrasi yang panjang menjadi lebih efektif, sehingga kasus pidana bisa diproses dengan lebih cepat dan adil. Iwayan Sudirta menjelaskan, RUU KUHP akan memperkuat perlindungan pada masyarakat sipil dalam hak mencari keadilan. Hal itu salah satunya dengan menekankan koordinasi dan kolaborasi lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menciptakan efisiensi waktu bagi masyarakat yang menjalani proses hukum. Mengingat selama ini proses hukum yang dijalani terduga atau tersangka sangat lama karena alur birokrasi yang panjang dan rumit. Polisi dan jaksa bisa bekerja sama sehingga bolak-balik berkas ini tidak merugikan kepentingan pencari keadilan. Bagaimana mereka mengusulkan pasal-pasal yang bukan memperkuat ego sektoral, tapi bagaimana pasal-pasal yang mereka usulkan, baik berupa pasal, ayat, redaksi, mereka fokus pada kewenangan yang berupa tambahan, tapi dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat sipil, khususnya memberi keseimbangan pada kewenangan advokat. Sehingga dengan demikian bolak-balik perkara bisa kita atur dengan baik ke depan. Iwayan Sudirta berharap melalui RUU KUHP nantinya ada perbaikan koordinasi dan komunikasi, serta menghilangkan ego sektoral antar lembaga penegak hukum sehingga proses penyelesaian perkara berjalan lebih lancar dan cepat. Dari Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, tentunya dalam menyusun produk legislasi ini, DPR RI terus menyerap aspirasi publik yang bermakna nih, Kinan. Ya, benar Zia, kita harapkan RUU KUHP nantinya dapat menciptakan proses hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 12 DPR RI yang menyoroti pemerataan akses listrik. Berdasarkan data yang diterima Komisi 12 DPR RI, masih terdapat 115 desa di Provinsi Kalimantan Utara yang belum teraliri oleh listrik. Untuk itu, Komisi 12 DPR RI menekankan agar perusahaan listrik negara atau PLN untuk segera mempercepat infrastruktur listrik hingga teralirkan ke desa-desa. Ya, lebih lanjut, Komisi 12 juga menghimbau agar PLN tidak mengekspor listrik ke negara lain, mengingat masih banyak desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara melaporkan, ada 115 desa yang belum teraliri listrik, termasuk desa yang berbatasan dengan negara tetangga. Menanggapi itu, anggota Komisi 12 DPR RI berkomitmen akan menindaklanjuti pada PLN agar segera mengalirkan listrik ke desa-desa di Kaltara maupun desa lainnya di seluruh Indonesia yang sampai saat ini belum teraliri listrik. Anggota Komisi 12 DPR RI Alphonse Manibui mengkritik data rasio elektrifikasi nasional yang disampaikan PLN dinilai tidak sesuai dengan kondisi real. Ini sesuatu yang sering sudah kita sampaikan kepada PLN, bahwa rasio elektrifikasi kita itu nggak pas, itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, contoh hari ini kita mendapatkan bahwa masih ada 115 kampung desa yang belum punya listrik. Ya, dan repotnya lagi kampung-kampung ini kan berada pada perbatasan. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Dipo Nusantara mengimbau PLN sebaiknya tidak memaksakan diri mengekspor listrik ke negara lain seperti Singapura. Tapi undang-undang menyatakan, ya kan, PLN tidak boleh menjual listrik lintas negara sebelum memenuhi 100%. Definisi 100% itu bukan misalnya di Kabupaten A atau Provinsi A listriknya udah penuh semua, tapi itu termasuk 100%. Tidak, dimasukkan 100% itu seluruh Indonesia harus terang, harus ada listriknya, dan istilahnya baru menyala semuanya, itu baru dikatakan mereka bisa ekspor atau bisa jual listrik ke lintas negara.
Dari Kalimantan Utara, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan desa-desa di seluruh pelosok di tanah air bisa segera mendapatkan akses listrik nih, Kinan. Ya, benar sekali Zia, karena listrik ini kan sudah menjadi kebutuhan dasar yang meningkatkan kualitas hidup sehari-hari tentunya. Ya, beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di mana Komisi 10 DPR RI secara khusus menyoroti aspek kesejahteraan para atlet. Komisi 10 DPR RI menegaskan sesuai Undang-Undang tentang keolahragaan, pemerintah harus memberi jaminan sosial dan menjamin kesejahteraan para atlet. Mulai dari skema pertanggungjawaban ketenagakerjaan hingga jaminan hari tua. Ya, selain itu dalam kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Komisi 10 DPR RI juga menyoroti minimnya anggaran pengembangan olahraga di daerah. Berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah menyoroti aspek kesejahteraan dan jaminan sosial bagi atlet. Ia menegaskan, pemerintah harus memberikan hak jaminan sosial dan kesejahteraan para atlet, karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Ledia Hanifah mengatakan, meski aturan terkait jaminan sosial atlet sudah diatur dalam undang-undang, pemerintah harus merinci skema pertanggungan jaminan sosial tersebut, mulai dari skema ketenagakerjaan hingga jaminan hari tua. Menurutnya hal ini penting agar para atlet bisa mendapatkan haknya, terutama ketika tidak lagi aktif dalam kompetisi. Karenanya, Ledia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah membahas hal ini secara mendalam untuk memberikan kepastian terkait aturan dan bentuk jaminan bagi para atlet. Jadi gini, di dalam undang-undang keolahragaan sebenarnya sudah disebutkan terkait dengan jaminan sosial ya, maksudnya jaminan sosial pola jaminan sosialnya, apakah itu dengan jaminan ketenagakerjaan atau juga dengan jaminan hari tua. Jadi ini yang kemudian harus didiskusikan bersama, bagaimana kalau di daerah bisa memberikan semacam pertanggungan untuk itu gitu ya. Jadi akhirnya ketika mereka nanti dalam usia tua, mereka bisa mendapatkan. Selain itu, Ledia Hanifah juga menyoroti minimnya anggaran pengembangan olahraga di daerah. Menurut data Bappenas RI, rata-rata alokasi anggaran olahraga dalam APBD hanya sekitar 0,5% dari total belanja daerah. Padahal Ledia menilai anggaran olahraga merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, kita harapkan para atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga mendapatkan perhatian dari negara nih, Kinan. Apalagi saat sudah tidak aktif lagi untuk berkompetisi. Ya, benar sekali Zia. Skema jaminan sosial untuk para atlet ini diharapkan segera direalisasikan untuk menjamin masa depan para atlet yang telah menorehkan prestasi untuk Indonesia. Ya, setuju Kinan dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Namun jangan kemana-mana karena masih ada informasi seputar parlemen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong perbaikan regulasi penyiaran untuk mengatasi perubahan teknologi yang pesat. Di antaranya terkait dengan pengaturan konten digital di berbagai platform serta pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Selain itu, Komisi 1 juga menyebut RUU Penyiaran akan mengharmonisasikan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan komunikasi. Hal ini dilakukan agar regulasi penyiaran yang baru nantinya dapat lebih komprehensif dan adaptif terhadap era digital. Untuk selengkapnya, berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Banyak substansi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi di era digital saat ini. Komisi 1 DPR RI mendorong perbaikan regulasi penyiaran yang dapat digunakan untuk jangka panjang dan dapat mengakomodasi kebutuhan industri penyiaran. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Sahfikarno, mengungkapkan, RUU Penyiaran bertujuan untuk mengimbangi adaptasi perubahan teknologi yang semakin pesat. Di undang-undang yang sekarang ini, undang-undang tahun 2002 ini yang sudah tidak efektif di kondisi zaman per saat ini, maka hal-hal yang substansi cukup banyak yang harus dirubah. Dengan perubahan ini, undang-undang ini bisa digunakan untuk jangka panjang ya, karena ini kan berkaitan dengan digitalisasi, perubahan tren, perubahan zaman. Sementara itu,
Anggota Komisi 1 DPR RI, Samsu Rizal, menyebut harmonisasi undang-undang yang berkaitan dengan komunikasi dinilai penting untuk menghadapi perubahan perilaku konsumsi media di era digital. Dan kita juga menyadari betul bahwa sekarang porsi dari TVRI, RRI, dan juga media radio dan televisi itu sudah sangat kurang. Hampir semua konsumsi sekarang di level atau di over the top atau di platform digital. Oleh karena itu ada juga wacana yang ingin supaya sekalian aja kita harmonisasi semua undang-undang yang berkaitan dengan komunikasi, yang memungkinkan untuk ruang digital kita itu menjadi lebih aman, lebih kuat, karena perspektifnya adalah perspektif pertahanan. Dari Surabaya, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Perubahan teknologi ini memang sangat mempengaruhi perilaku komunikasi, khususnya penyiaran nih Kinan. Saat ini kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai platform media, termasuk media sosial. Ya benar sih ya, diharapkan nantinya dengan adanya RUU penyiaran ini ada regulasi yang mengatur tentang konten-konten digital ini. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, masih terkait fungsi legislasi DPR RI, tepatnya penyusunan rancangan undang-undang komoditas strategis. Badan Legislasi DPR RI mendorong rancangan undang-undang komoditas strategis sebagai regulasi lintas sektor yang terintegrasi untuk mengatur tata kelola komoditas strategis Indonesia. Untuk itu, Balik DPR RI memastikan agar RUU komoditas strategis tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, Balik DPR RI menerima masukan dari berbagai pihak terkait seperti akademisi dan perwakilan BRIN. Berikut informasi selengkapnya. Undang-undang komoditas strategis dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih regulasi, khususnya terkait aturan pungutan ekspor, serta aturan lahan dan pertanahan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan, RUU ini tidak akan berbenturan dengan aturan yang sudah ada, tetapi justru akan mendorong produksi komoditas strategis agar Indonesia tak lagi bergantung pada ekspor barang mentah. Martin Manurung menegaskan, RUU komoditas strategis merupakan upaya untuk mengatur tata kelola komoditas, mulai dari kebijakan hilirisasi hingga pemberian insentif bagi petani dan pelaku usaha. Menurutnya, RUU ini dirancang sebagai kebijakan lintas sektor yang terintegrasi untuk mendorong kemandirian dan daya saing komoditas Indonesia di pasar global. Karena misalnya untuk komoditas strategis ini pasti bersentuhan dengan undang-undang kehutanan, dengan undang-undang pertanahan secara umum juga. Karena itu kita perlu ada satu pengaturan ya secara khusus terkait dengan komoditas strategis kita agar dalam pengembangan ke depan kita tidak tersandera oleh banyaknya tumpang tindih itu. Menerima berbagai masukan Sivitas Akademika IPB dan perwakilan BRIN, Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, keterlibatan akademisi dan pemangku kepentingan sangat krusial karena komoditas strategis berpengaruh besar terhadap pendapatan negara, kesejahteraan petani, serta kemandirian pangan nasional. Ia menyebut Balik akan mengagendakan pertemuan lanjutan untuk membahas lebih konkret terkait substansi RUU. Kami mendapatkan banyak masukan, Pak. Karena memang komoditas strategis ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara, terhadap kesejahteraan rakyat, dan ketahanan pangan dan kemandirian pangan kita. Dari Bogor, Jawa Barat, Dewi Anyati, TVR Parlemen, melaporkan. Kalau kita simak berita tadi, tentunya RUU komoditas strategis ini sangat penting nih Kinan, agar komoditas kita dapat bersaing di pasar global. Ya benar sih ya, semoga Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah ya, tetapi komoditas yang bernilai tambah yang tentunya lebih menguntungkan. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 2 DPR RI yang menyoroti isu kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji peralihan status P3K menjadi PNS. Hal ini dilakukan di tengah kekhawatiran tenaga P3K akan ketimpangan kesejahteraan dan jenjang karir antara P3K dan juga PNS. Ya, lebih lanjut Komisi 2 DPR RI meminta kajian tersebut dilakukan bersama lembaga terkait dan dampaknya terhadap APBN. Selengkapnya pemirsa, berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Polemik status dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menjadi sorotan, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif mengenai kemungkinan pengangkatan P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menekankan pentingnya meluruskan informasi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan P3K.
Ia mencontohkan adanya anggapan bahwa gaji P3K dibayarkan dari pendapatan asli daerah atau PAD yang menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian pembayaran. Kita sangat respect dengan P3K, apalagi guru kan. Saringlah informasi yang diterima, jangan sampai asumsi, jangan sampai yang diterima itu adalah disinformasi, tapi seolah-olah itu adalah fakta yang akan diterima. Tadi kan yang disampaikan, nanti kalau PAD-nya sekian karena gaji guru dari PAD, kita tidak akan dapat gaji. Yang sesungguhnya itu tidak begitu. Yang sesungguhnya adalah ketika negara, ketika pemerintah itu menetapkan P3K, dia harus gaji. Nah, cuma yang diinginkan kan teman-teman P3K, terutama guru, itu supaya diangkat PNS. Ya kita mendengar bagaimana perbedaan antara posisi P3K, guru dan PNS. Tolong di-exercise pemerintah lah. Bagaimana konklusinya kalau P3K guru dan P3K tenaga kesehatan itu menjadi PNS. Lebih lanjut, Aziz menegaskan, Komisi 2 DPR RI akan mengawal aspirasi para P3K agar tidak terjadi kesenjangan perlakuan dengan PNS, khususnya kesejahteraan dan kepastian karir. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan ASN baik P3K maupun PNS mendapatkan keadilan dalam hal kesejahteraan dan kejelasan tentang karir nih, Kinan. Ya, Sia, semoga kajian yang dihasilkan nantinya dapat mengukur dampak dan kemungkinan-kemungkinan dari rencana kebijakan peralihan P3K menjadi PNS. Ya, setuju sekali Kinan, dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan berita seputar parlemen lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, Komisi 9 DPR RI memastikan agar penggunaan anggaran kesehatan harus berbasis perspektif inklusif. Di sini Komisi 9 DPR RI menyoroti masih minimnya pelayanan puskesmas yang inklusif terhadap disabilitas. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI menekankan agar fasilitas kesehatan harus menerapkan SOP layanan berbasis ramah disabilitas. Hal ini dilakukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau semua kalangan disabilitas dan rentan di seluruh daerah. Dan Komisi 9 juga menambahkan kebijakan layanan kesehatan yang inklusif ini juga harus didukung oleh penggunaan anggaran yang tepat. Untuk selengkapnya berikut informasi yang dihimpun dari Kompleks Parlemen. Kemenko PMK menyebut hingga Oktober 2024 hanya 33% puskesmas Indonesia yang memiliki layanan inklusif disabilitas yang memadai. Kurangnya anggaran menjadi salah satu penyebab minimnya keberadaan puskesmas ramah disabilitas. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang mengedepankan prinsip inklusif untuk menjamin akses kesehatan yang layak bagi masyarakat, golongan disabilitas dan rentan. Karena persoalannya di puskesmas itu apakah persoalan tidak ada dana atau persoalan perspektif. Karena bisa jadi dananya ada tapi perspektifnya belum perspektif yang inklusif. Contoh bisa jadi dananya ada tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka harus melakukan puskesmasnya untuk bisa aksesibel gitu. Mereka tidak tahu kalau puskesmas itu harus ada RAM-nya. Harus ada orang yang bisa bahasa isyarat. Harus seperti apa dan sebagainya. Harus ada pegangannya kalau untuk orang tua berjalan dan sebagainya dari satu poli ke poli yang lain, contoh seperti itu. Nah, ini kalau perspektifnya tidak dibangun tentunya akan sulit dan ini harus ada push dari pusat. Push dari pusat ini harus berupa SOP. Lebih lanjut, Nihayatul menilai perspektif inklusif harus disertai dengan komitmen perbaikan melalui penerapan SOP akses layanan kesehatan ramah disabilitas, sehingga diharapkan akses layanan kesehatan dapat menjangkau semua golongan disabilitas dan rentan di seluruh daerah. Ken dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, tentunya perspektif inklusif ini harus diterapkan di semua fasilitas umum ya, Zia, termasuk fasilitas kesehatan. Ya, benar sekali Kinan, kalau ini diterapkan tentunya saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Dan selanjutnya ada informasi dari Komisi 7 DPR RI yang meninjau desa wisata rintisan Batu Belubang di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 DPR RI melihat adanya potensi desa wisata Batu Belubang yang dekat dengan pusat kota Bangka dan akses bandara.
Namun Komisi 7 menyoroti masih kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan menuju lokasi wisata, listrik, dan akses internet. Komisi 7 akan meminta Kementerian Pariwisata untuk merespon kurangnya sarana pendukung di Desa Wisata Batu Belubang agar dapat berkembang. Berikut informasi selengkapnya. Pantai dan adanya batu telapak antu di Desa Wisata Rintisan Batu Belubang di wilayah Bangka Tengah, Bangka Belitung belum diiringi dengan sarana pendukung yang memadai. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati menilai Desa Wisata Batu Belubang memiliki potensi besar karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pusat kota dan akses bandara. Hal ini bisa menjadi nilai tambah untuk menarik kunjungan wisatawan. Seperti mungkin ini kan seperti yang saya katakan, infrastrukturnya sudah bagus. Kemudian yang menjadi kendala yang sangat menjadi perhatian dari kami karena ini saya katakan ini kan dekat kota. Listriknya kenapa kok belum ada listrik yang memadai di sini? Karena para pelaku UMKM masih istilahnya menumpang listrik ke perusahaan. Kemudian sinyal internet. Karena apa? Internet itu perlu sekali untuk promosi wisata. Nanti kita di rapat kerja di Komisi 7 dengan Menteri Pariwisata agar bagaimana menyikapi kekurangan desa wisata yang ada di sini, seperti tadi Pak Kepala Desanya mengatakan bahwa kekurangannya seperti sinyal dan listrik serta abrasi juga. Itu yang menjadi, jangan sampai kita ini semakin jadi desa wisata yang mandiri, yang makin meningkat, tapi di sisi lain lingkungannya rusak seperti abrasi yang seperti dikatakan. Rahmawati menambahkan, jika sarana pendukung dapat dilengkapi dan pariwisata di desa wisata ini dapat berkembang, otomatis akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. UMKM lokal seperti kuliner maupun produk oleh-oleh bisa tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kalau kita lihat potensi Desa Wisata Batu Belubang di Bangka ini memang besar sekali ya Zia. Dikelilingi wisata bahari dan pemandangan alam yang sangat indah dan dekat dengan akses bandara di pusat kota. Ya benar sekali Kinan, kita harapkan dukungan dari Kementerian Pariwisata agar desa ini dapat berkembang secara pesat dan memakmurkan masyarakat setempat nih. Ya, setuju Zia. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Kinanti Sekar dan rekan saya Zia Ulbar pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.